Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasur Ramadhani, NIM 11950115148 dari kelas TIP 19G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pencegahan deadlock dengan algoritma banker, safety, dan request. Sebelumnya di sini terdapat penjelasan dari deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Pencegahan deadlock dengan algoritma banker. Algoritma banker dibantu dengan algoritma safety dan algoritma request. Contoh soal yaitu terdapat 5 proses dari P0 sampai dengan P4 dengan 3 sumber tipe daya yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Pada algoritma safety pada algoritma banker yaitu jika need lebih kecil sama dengan available, akan dieksekusi prosesnya dengan rumus new available atau available baru sama dengan available ditambah alokasi. Dan jika need tidak kecil sama dengan available, maka tidak akan dieksekusi dan akan berlanjut ke proses selanjutnya. Berikut adalah gambar tabel dari contoh soal. Pada sumber tipe daya yang A terdapat 10 anggota, yang dimana pada proses P1, P2, dan P3 sudah terisi, yaitu dengan P1 yaitu 2, P2 dengan 3, dan P3 yaitu 2. Yang sudah tergunakan 7 dan tersisa 3, dan 3 itu akan dimasukkan ke bagian A di available. Kemudian pada B terdapat 5 anggota, yang dimana P0 memiliki 1 dan P3 memiliki 1 dan tersisa 3, sehingga dimasukkan ke bagian available. Lalu yang C yaitu 7 anggota sudah terisi di alokasinya, yaitu P2 berisi 2, P3 1, dan P4 2, sehingga setelah terisi 5 dan tersisa lagi 2 di sini. Di sini terdapat angka yang masih dibutuhkan alokasi ini agar mencapai angka yang dibutuhkan. Maksimalnya 753, sedangkan alokasinya 10 dan masih membutuhkan 743, sedangkan tersedia masih 332. Dan begitu juga untuk proses seterusnya. Selanjutnya di sini kita akan mencari angka yang dibutuhkan untuk mencapai maksimal dari masing-masing proses. Yang pertama itu P0. Kita tampilkan sini need lebih kecil daripada available, yaitu need dari P0 yaitu 743 dan available-nya 332. Karena di sini 743 seharusnya lebih besar daripada 332, maka tidak akan dieksekusi dan akan lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu proses P1, dimana need-nya ada 122 dan available-nya 322. Need di sini sesuai dengan rumus yang ditentukan, yaitu 122 lebih kecil dari 322, sehingga P1 akan dieksekusi dengan cara new available sama dengan available ditambah alokasi, dimana available dari sini 332 ditambah alokasi dari P1 200 sama dengan 532, sehingga kita isi di sini jadi 532. Selanjutnya yaitu P2 di mana need-nya 600 dan available-nya 532, di mana di sini 600 tidak lebih kecil sama dengan 532, sehingga P2 tidak dieksekusi dan lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian P3
dimana need-nya 011 dan available-nya 532. 011 lebih kecil dari 532 sehingga P3 dieksekusi dan menghasilkan new available sama dengan 532 ditambah 211 sehingga menghasilkan 743. Dan kita isi di sini 743 ya. Selanjutnya yaitu proses 4 atau P4 yang dimana need-nya 431 dan available-nya 743. Dimana di sini need-nya lebih kecil daripada available, yaitu 431 lebih kecil dari 743 sehingga P4 lanjut dieksekusi dan menghasilkan new available sama dengan 743 ditambah 002 sama dengan 745. Selanjutnya yaitu kita proses lagi P0 ya. Need lebih kecil dari available yaitu 743 dan available lah 745, dimana need-nya lebih di sini need-nya 743 lebih kecil dari available ya, sehingga P0 dieksekusi sehingga menghasilkan new available sama dengan 745 ditambah 010 menghasilkan 755, ditampilkan di sini. Selanjutnya yaitu P2 dimana need-nya 122 dan available-nya 755. 122 di sini lebih kecil dari 755 sehingga P2 dieksekusi sehingga menghasilkan new available sama dengan 755 ditambah 302 menghasilkan 1057. Urutan dari eksekusi proses di atas yaitu adalah P1, P3, P4, P0 dan P2 sehingga sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya yaitu resource request algorithm. Misalkan pada proses P4 meminta 330 pada resource request, langkah-langkahnya adalah jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, request lebih kecil atau sama dengan need. Yang kedua, request lebih kecil atau sama dengan available. Dan yang ketiga, jika dua syarat di atas terpenuhi, maka new available atau available baru sama dengan available lama dikurang request. New allocation atau alokasi baru sama dengan alokasi lama ditambah request. Dan new need sama dengan need yang lama dikurang request. Kemudian periksa safety state dengan algoritma safety. Misalkan penambahan tabel proses P1 terdapat permintaan sumber daya 102. Pertama kita cek terlebih dahulu apakah request lebih kecil daripada need dan apakah request lebih kecil daripada available. Dan di sini permintaan sumber dayanya di sini pada P1-nya yang sebelumnya 200 dan permintaan penambahan sumber daya menjadi 302. Pertama kita cek request lebih kecil daripada need, dimana requestnya 102 dan need-nya 122, dimana 102 lebih kecil daripada 122. Kemudian request lebih kecil dari available, dimana requestnya 102 atau 102 dan available-nya 332. 102 di sini lebih kecil daripada 332. Selanjutnya itu menentukan new available. New available sama dengan available lama dikurang request sama dengan 332 dikurang 102 sama dengan 230 di sini. Kemudian new allocation atau alokasi baru sama dengan alokasi lama ditambah request sama dengan 200 ditambah request 102 sehingga menghasilkan 302. Dan new need sama dengan need lama dikurangi request sama dengan 122
dikurang 102 menghasilkan 020 di sini. Kemudian tabel yang baru dicek menggunakan algoritma safety, yaitu algoritmanya adalah need lebih kecil daripada available. Selanjutnya itu kita akan melanjutkan menggunakan algoritma safety tadi, mana P0 need-nya 743 dan available-nya 230. Di sini need lebih seharusnya lebih kecil daripada available, sehingga P0 tidak dieksekusi dan lanjut ke proses selanjutnya. P1 dimana need-nya 020 dan available-nya 230, dan need-nya lebih kecil daripada available, sehingga P1 dieksekusi sehingga menghasilkan new available sama dengan available ditambah allocation sama dengan 230 ditambah 302 menghasilkan 532. Selanjutnya itu P2 dengan need 600 dan available-nya 532. 600 di sini lebih besar dari 532 sehingga P2 tidak dieksekusi dan lanjut ke proses selanjutnya. P3 di mana need-nya 011 dan available-nya 532. Di mana 011 di sini lebih kecil dari 532 sehingga P3 dieksekusi menghasilkan 532 ditambah 211 sama dengan 743. Selanjutnya yaitu P4 di mana need-nya adalah 431 dan available-nya 743. Di sini need-nya lebih kecil daripada available sehingga P4 lanjut dieksekusi sehingga menghasilkan new available sama dengan 743 ditambah 002 sama dengan 745. Selanjutnya yaitu P0 di mana need-nya adalah 743 dan available-nya 745. Di mana need di sini lebih kecil daripada available sehingga P0 dieksekusi dan menghasilkan new available sama dengan 745 ditambah 010 sama dengan 755. Kemudian lanjut P2 di mana need-nya 122 dan available-nya 755. Di sini need-nya lebih kecil daripada available dan lanjut dieksekusi sehingga menghasilkan 755 ditambah 302 sama dengan 1057. Urutan eksekusi prosesnya yaitu P1, P3, P4, P0 dan P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Contoh lainnya yaitu misalkan penambahan tabel proses P4 terdapat permintaan sumber daya sebesar 330. Dan di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah request lebih kecil daripada need dan request lebih kecil daripada available. Yang pertama yaitu request kecil daripada need, di mana requestnya 330 dan need-nya 431, di mana 330 itu lebih kecil daripada 431 sehingga memenuhi syarat. Selanjutnya itu request lebih kecil dari available, 330 lebih kecil dari 332. Selanjutnya itu kita tentukan new available dengan rumus new available sama dengan available lama dikurang request sama dengan 332 dikurang 330 menghasilkan 002. Selanjutnya itu new allocation dengan rumus alokasi lama ditambah request sama dengan 002 ditambah 330 menghasilkan 332. Dan new need sama dengan need lama dikurang request menghasilkan 431 dikurang 330 sama dengan 101. Kemudian kita cek lagi tabel yang baru dicek menggunakan algoritma safety. Pada P0 need lebih kecil dari available, di mana need-nya yaitu 743 lebih besar dari 002 sehingga P0 tidak dieksekusi.
Kemudian P1 nya dimana need-nya ada 122 dan available-nya 002. Di sini need-nya lebih besar daripada available-nya sehingga P1 juga tidak dieksekusi. Kemudian P2 nya need-nya 600 dan available-nya 002, di mana need lebih besar daripada available sehingga P2 juga tidak dieksekusi. Lanjut P3 di mana need-nya adalah 011 dan available-nya 002, di mana di sini need-nya lebih besar daripada available sehingga P3 juga tidak dieksekusi. Lanjut ke P4 di mana need-nya adalah 431 dan available-nya 002, di mana need ini di sini lebih besar daripada available-nya sehingga P4 juga tidak dieksekusi, di mana dan kelima proses ini tidak dieksekusi sehingga sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria, artinya unsafety. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.